Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qa'ada fil masjid faqad zarallah fahaqqun lil mazur ayukrimaz zair. Kata Nabi, barang siapa yang telah duduk di masjid, maka dia sungguhnya telah mengunjungi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya seluruh barang tentu bagi tuan rumah untuk menghormati tamunya. Jadi ketika kita sudah mengunjungi rumah Allah, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita anugerahnya, rahmatnya, dan limpahan nikmat yang lain. Alhamdulillah, kita dari tadi, mulai dari jam 5:30 kurang lebih, Allah masih berikan izin kepada kita untuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, tidak ada lagi yang bermanfaat pada zaman sekarang ini ba'da qiraatil Quran bil tadabbur, setelah kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, kecuali dua perkara, yaitu al-istighfar wassalatu ala nabiyil mukhtar, yaitu kita membaca minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dari tadi kita sudah membaca istighfar, minta ampun melalui qasidah-qasidah yang dibacakan, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diadakannya perkumpulan seperti ini tujuannya satu, maulid dia ulami tadi disebutkan apa yang diwasiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Pertama, wa bihubbihi wa bidzikrihi wan nashri wat tawqiri rabbul arsy qad awsana. Cinta Nabi pertama, wa bidzikri, mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutnya, wa bihubbi wa bidzikri wan nashri, menyebarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir apa? Wa bihubbi wa bidzikri wan nashri wat tawqir, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah wasiat dari Allah subhanahu wa taala yang diwasiatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok harus cinta dulu baru sering menyebutkan? Karena sudah barang tentu kalau kita sudah cinta sama orang, pasti kita akan sering menyebutkan nama orang tersebut. Enggak mungkin seorang muda dimudahkan lisannya oleh Allah subhanahu wa taala untuk memperbanyak baca salawat, kecuali apa? Ada rasa cinta di dalam hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita timbulkan bukti cinta kita kepada Nabi dengan apa? Membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah menyebutkan wan nashri, menyebarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah cinta Nabi Muhammad, kita sudah sering menyebutkan nama Nabi Muhammad, maka timbul bagi kita rasa giroh ingin ajaran Nabi Muhammad ini bukan terbatas hanya kepada kalangan tertentu, akan tapi bagaimana caranya ajaran Nabi Muhammad tersebar ke seluruh kaum muslimin, bahkan sampai kaum kafir. Inilah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lahir wat tauqir, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita agungkan beliau. Kita ketika melakukan kesunahan Nabi, jangan pernah sekali-kali ada rasa di hati kita untuk menghinakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bahkan oleh karena itu para ulama sangat menganjurkan kita, perbedaannya orang zaman sekarang sama orang zaman dulu. Orang zaman dulu mengerjakan sunnah karena itu adalah sunnah. Orang zaman dulu mengerjakan karena itu adalah sunnah Nabi Muhammad. Orang zaman sekarang meninggalkan sunnah karena itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya cuma cara pandang yang berbeda. Mereka sangat mengambil keuntungan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh satu sunnah saja kalau diterima oleh Allah, rakaatul fajri kedunia wa ma fiha. Kalau satu sunnah itu diterima oleh Allah subhanahu wa taala, maka kita udah punya pahala segede bumi dan isinya. Tapi ketika orang tersebut meninggalkan karena itu sunnah tidak diwajibkan oleh Allah, maka dia akan menghilangkan kefadilah. Satu fadilah itu dia tidak akan mendapatkan pahala yang besarnya dunia dan seisinya. Inilah yang diwasiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, yang setiap malam kita baca malam Jumat, hubbihi wan nashri. Sedang apakah tanda cinta kita kepada Muhammad? Kalau dulu para sahabat luar biasa cintanya sama Nabi. Bagaimana ketika seorang perempuan di perang Uhud, ayahnya meninggal, saudaranya meninggal, anaknya meninggal, dia datang kepada sahabat, di mana Nabi Muhammad? Perempuan, abahmu itu meninggal, anakmu itu meninggal.
Tidak, ana mau ketemu Nabi Muhammad. Setelah melihat Nabi Muhammad apa kata? Kullu musibatin ba'daka jalal. Wahai Rasulullah, musibah setelahmu semua itu aku anggap ringan. Seorang perempuan luar biasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi musibah itu tidak menimpa Nabi, selagi musibah itu tidak menimpa agama Nabi, maka bagaimana dia menganggap musibah itu adalah bukan musibah yang apa-apa, musibah yang remeh. Anak meninggal saya korbankan, ayah saya meninggal saya korbankan, suami saya meninggal saya korbankan. Yang penting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Sayyidina Khalid bin Walid ketika detik-detik beliau meninggal, yang beliau harapkan adalah meninggal di peperangan, akan tapi beliau meninggal di atas kasurnya seraya mengatakan hum asli wa fasli wa ilaihim yahinnu qalbi. Mereka adalah para sahabatku, hatiku kepada mereka selalu rindu. Oleh karena itu rindunya para sahabat sampai mati mereka selalu rindu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bingung di dunia bingung, udah bingung lah mikirin di surga. Pernah suatu kali sahabat Nabi tanya ke Nabi, dia bingung, sedih, ya Rasulullah, kalau sekarang mungkin kita bisa kumpul di dunia, kalau sekarang mungkin derajat kita masih antara pertemanan, tapi di surga engkau ini nanti derajatnya tinggi wahai Rasulullah, engkau ini derajatnya pasti di surga yang paling tinggi, sedangkan aku bagaimana? Surga aku pasti lebih rendah darimu. Nah mereka berharap masuk surga untuk apa? Murafaqatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena nikmat surganya, bukan karena buah-buahan yang ada di surga. Akan tapi kalau di surga nggak ada Nabi Muhammad, anak gak masuk surga. Bagaimana pikiran para sahabat sehingga mereka bagaimana kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Oleh karena itu mari kita timbulkan yang selalu diwasikan oleh guru kita, cinta Nabi Muhammad, sering membaca salawat kepada Nabi Muhammad, menyebarkan ajaran Nabi Muhammad dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Atlubu minkum afal katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.